Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu ke-9 setelah Trinitatis. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian buku NDHKBP nomor 112 ayat 1. Haleluya, tapujima. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi miliknya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepadamu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapan kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami ke jalan kebenaran, menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 188 ayat 2, Jehovah si Permanau. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu hukum Taurat ketiga dan maksudnya. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian buku ND HKBP nomor 162 ayat 1, Ode Bata Masai. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan kampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan dan keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk segala dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 432 ayat 1, Sian Hurungan ni Dosaki. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini tertulis dalam Yeremia 34 ayat 12 sampai 16. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan isinya. pada akhir 7 tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku.
karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan, yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 272 ayat 1, saya tole Rosude. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP Hatani Jehovah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas
khotbah kita tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 hingga ayat 17. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Merdeka. Merdeka artinya bebas menjalani hidup dalam arti mempergunakan dan menikmati bagiannya, termasuk bebas mengutarakan pikiran atau pendapatnya. Sering kita sebut kebebasan ini merupakan hak ajasi manusia. Hak yang tidak boleh diganggu, dihalangi, dan dirusak oleh siapapun. Dengan menjalani hidup yang bebas, bahagia, tanpa tekanan, hidup jadi berarti dan memperlihatkan serta menghasilkan kebaikan demi kebaikan, bukan keburukan, apalagi kejahatan. Akibatnya, hidup semakin baik, berkembang, dan terpelihara untuk menjadi manfaat baik dan berguna bagi dirinya dan juga sekitarnya. Sebaliknya, hidup yang penuh tekanan, dikekang bahkan ditindas, akan menjadikan diri seseorang itu hina, buruk, dan semakin tidak berarti. Dalam menghargai dan mengawal kebebasan seseorang sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan apalagi manusia yang kepadanya Allah telah berkorban menyelamatkan dan membebaskannya dari belenggu perbudakan dosa, seorang pengikut Kristus harus tetap memperlihatkan serta menghidupi kebebasannya, sekalipun ditekan dan ditindas oleh orang-orang yang mempraktekkan kebebasannya dengan tidak benar dan malah semena-mena. Karena banyak orang yang memakai kebebasannya secara terselubung, malah mencari kesempatan untuk melakukan tindakan jahat. Hidup yang telah diselamatkan Allah adalah hidup yang senantiasa tunduk dan taat kepada Allah. Dalam posisi seperti ini, kita sekalipun sedang berada dalam tekanan dan menghadapi perilaku buruk oleh sekitar,
dari dalam diri kita tidak diizinkan Allah untuk melakukan rencana dan perbuatan buruk dan kasar sebagai balasan terhadap orang-orang yang memperlakukan kita secara tidak benar. Nilai-nilai keselamatan atau kebebasan itu tidak menjadi luntur dan hilang dikala kita mengalami tekanan. Orang yang sudah merdeka harus terus bertindak dan berperilaku memerdekakan orang lain dan berusaha untuk menghentikan praktek-praktek penindasan atau penjajahan. Caranya tentu dengan memperlihatkan perilaku baik dan mensupport yang baik kepada siapapun, termasuk kepada orang atau kelompok yang berlaku tidak adil terhadap kita. Memiliki cara hidup benar di tengah-tengah lingkungan yang asing bagi kita adalah cara yang paling efektif untuk mempersaksikan siapa Allah yang kita sembah dan turuti. Karena arti dan makna kebebasan yang sesungguhnya ialah sikap dan cara menghargai hidup dan menjunjung tinggi martabat setiap orang. Dalam rangka mengawal dan memperjuangkan martabat manusia akan lebih efektif dan produktif jika kita tetap dalam sikap tunduk kepada Allah menghadapi siapapun, saudara atau tidak saudara, teman sebangsa atau tidak teman sebangsa, satu suku atau tidak satu suku, semuanya harus dihormat dan dihargai. Apa ciri-ciri orang yang sudah bebas atau merdeka? Yang pertama, mampu dan bersedia berbaur dan bergaul dengan siapapun. Penghargaan yang tinggi terhadap martabat manusia dan hormat terhadap siapapun akan memudahkannya berbaur dan bergabung dengan siapapun. Yang kedua, jauh dari sifat eksklusif, seolah dirinya tidak boleh bersinggungan dengan orang lain, seolah kesenangannya dan kemewahan yang dimilikinya, yang dirasakannya, terganggu jika ada orang lain hidup bersama dengannya. Itulah eksklusif. Ciri yang ketiga dari orang yang bebas dan menghargai hidup, dia akan miris hatinya melihat perilaku yang membungkam kebebasan orang lain. Dan dia akan berusaha membebaskan orang yang sedang dibungkam, dijajah, apalagi diperbudak. Ciri yang keempat, jika diperlakukan semena-mena, dia tidak dendam, apalagi beringas, tetapi dia prihatin dan berusaha solutif bahwa selalu ada cara yang baik untuk mengatasi ketidakbaikan. Saudara-saudara yang terkasih, maka di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tepat pada hari Minggu ini, harga mahal dari kemerdekaan yang kita raih dari tangan penjajah akan semakin membuat kita memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap arti sebuah kemerdekaan. Di tengah-tengah perilaku saudara-saudara, teman sebangsa dan setanah air yang masih sering memperlihatkan sikap dan perbuatan menghalang-halangi kebebasan orang lain, mengganggu kebebasan orang lain, maka saat ini kita berdoa dan berusaha
agar perbuatan tidak terpuji dan memalukan tersebut semakin lama makin menghilang dari bumi persada Republik Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan ini. Jangan kita pakai dan memanfaatkan kebebasan dan kemerdekaan kita untuk mengecilkan orang lain. Tetapi marilah dengan senang hati dan tulus membesarkan dan menghormati teman kita, saudara kita, agar bangsa dan negara kita ini semakin maju dan kuat menghadapi tantangan yang semakin berat. Karena tidak mungkin bangsa lain, negara lain menghargai kita jika kita sendiri sesama anak bangsa tidak saling menghargai dan menguatkan. Jika di dalam negara sendiri kita saling merendahkan, saling menghina, bahkan menindas, berkelahi, gontok-gontokan, itu akan memudahkan negara lain mengobok-obok kita. Karena itu tetaplah setia memperlihatkan sikap dan perilaku sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali akan kebebasan yang harus kami syukuri, kebebasan yang telah Tuhan lakukan buat kami. Biarlah kami tetap berperilaku sebagai orang yang sudah bebas. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa ikut serta membebaskan, menolong orang-orang lain di sekitar kami. Sekalipun banyak tantangannya. Sekalipun orang-orang di sekitar kami mencoba untuk menghalang-halangi kami, memperlihatkan perilaku gaduh terhadap kami. Tapi sebagai anak Tuhan yang telah menerima pembebasan, biarlah kami terus konsisten hidup dalam kebebasan. Kami terus akan melakukan upaya-upaya supaya perilaku-perilaku perbudakan tidak akan terjadi lagi di tengah-tengah kami. Biarlah kami boleh menikmati kebebasan ini bersama-sama dengan semua orang dan siapapun. Biarlah kami mensyukurinya, sebab kebebasan sejati hanya datang dari Allah. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita sambut firman Tuhan dengan menyampaikan persembahan kita sembari kita bernyanyi. Sun
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.